Nah, dikatakan juga bahwa perkembangan makan itu berhubungan dengan artikulasi. Jadi kadang-kadang saya juga menemukan pasien-pasien yang usia datang itu dengan terlambat bicara, usia 2,5 tahun, tapi makannya itu masih makan bubur gitu. Nah, itu mempengaruhi itu. Nah, ini saya pengen membahas mengenai ini yang paling pentingnya pengen disampaikan, yang berhubungan sekali dengan kondisi saat ini. Ini bagaimana kita nanti melihat bagaimana interaksi antara anak dengan caregiver-nya ya. Ini kita melihat ini awal nih anak ya melakukan kontak mata dengan caregiver-nya, begitu juga dengan sebaliknya. Mereka saling memberikan komunikasi dalam sesi gestur ya. Anaknya senyum-senyum, kemudian dibalas itu dengan oleh caregiver-nya. Anak kelihatan senang itu dengan menggerakkan tangan, kaki ya. Oke, kemudian ada distraksi nih si caregiver-nya. Mungkin anggaplah ini ibu ya, anggap ibu mengambil HP dan kita lihat nih anak tuh mulai nggak suka, dia mulai menoleh ke tempat yang lain. Tapi sebenarnya sudah hilang, tapi masih belum. Mohon maaf, yang tidak sedang bicara boleh di-mute-kan speakernya supaya tidak mengganggu narasumber. Terima kasih banyak. Oke, ini kita lihat anak tuh sedang berusaha untuk mengambil apa ya, berusaha untuk mengambil perhatian lagi dari caregiver-nya tuh, tapi belum dapat. Terus anaknya mulai kesel, mulai nangis. Ya, terlihat bahwa sebenarnya anak itu mengharapkan ada interaksi yang dua arah gitu antara anak dengan caregiver, dengan ibunya. Tapi ketika ibunya terdistraksi oleh HP, maka kita bisa melihat perubahan perilaku dari anaknya. Nah, terus nih ketika si ibu meletakkan kembali HP-nya ya dan kembali berusaha melakukan apa namanya interaksi dengan anak, hanya butuh waktu sebentar nanti kita akan melihat bahwa anaknya akan kembali melakukan eye contact, kemudian perilakunya berubah ya, dan kembali ke kondisi yang awal komunikasi mereka. Jadi kita bisa melihat bagaimana gawai itu sangat mempengaruhi interaksi antara anak dengan caregiver-nya ya. Baik, Nah, bagaimana tata laksana di rumah? Maka yang pertama yang perlu lakukan adalah batasi screen time karena screen time itu sebenarnya tidak hanya menjadi pengganggu antara anak ya, kemampuan anak, kesempatan anak untuk berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain jadi terhambat. Juga anak jadinya tuh tidak punya waktu untuk mengembangkan area-area ranah lain dari perkembangannya gitu. Misalnya dengan screen time anak banyak duduk gitu. Padahal sebenarnya anak itu harus mempunyai aktivitas fisik yang banyak gitu. Kenapa? Karena tadi kan dia masih dalam ranah untuk mempersiapkan perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Begitu juga dengan kalau screen time anak tuh nggak sempat main dengan orang lain gitu. Jadi dia kehilangan kesempatan untuk apa kan kalau kita bermain itu anak akan merasakan bahwa bagaimana tuh bagaimana aksi atau reaksi dari anak lain atau dari orang dewasa. Atau misalnya kalau lagi main misalnya tuh ada antri, dia belajar bahwa oh dia harus menunggu gitu. Terus kalau seandainya dia nggak bisa menunggu, dia belajar untuk meregulasi dirinya. Dan itu hilang ketika anak banyak waktunya tuh hanya di depan laptop atau di depan TV. Waktu tidur ini penting karena waktu tidur itu kan mengatur irama sirkadian anak. Nah, anak-anak yang kurang tidur itu cenderung akan lebih rewel, anaknya lebih susah, perilakunya lebih susah untuk dikendalikan, dan biasanya juga anak-anak yang gangguan tidur ini dikatakan anak gangguan tidur itu nanti berhubungan dengan kemampuan kognitifnya. Cara berkomunikasi, kalau cara berkomunikasi ini juga saya melihat kadang-kadang orang tua terlalu apa namanya ingin mengucapkan kata sebanyak-banyaknya gitu. Jadi orang tuanya sibuk melontarkan kata-kata, padahal terlalu banyak kata-kata justru anak tidak akan bisa menerima dengan sepenuhnya, dengan utuh. Jadi kalau kita mau bicara dengan anak, justru sebenarnya harusnya kita bicaranya itu pelan, kemudian kata-katanya sederhana. Kita mesti yang paling penting itu ada kontak mata dengan anak yang kayak tadi itu ya. Kalau misalnya tuh anak lagi duduk, jangan orang tuanya tuh lagi berdiri terus ngomong dengan anak. Nggak, kalau kita mau komunikasi dengan anak, anak lagi duduk maka kita harus duduk gitu. Jadi kita selevel matanya dengan anak, baru kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian
keterampilan bantu diri. Jadi ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari ya, ketika kita mengajarkan anak, memberikan kesempatan anak untuk belajar, misalnya dia mau pakai baju nih gitu, kita tanya dia mau baju yang mana gitu, itu kita akan memberikan kesempatan anak pertama untuk belajar mengenai warna ya, konsep warna tadi. Yang kedua juga kita memberikan kesempatan anak untuk bisa membuat pilihan sendiri. Nah, ketika anak bisa melakukan pilihan sendiri, kemudian kita menghargai pilihan-pilihan dia, itu akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Nah, ini kan konsepnya kita tadi sedang belajar ya. Kalau seandainya anak terbiasa dengan rasa percaya diri yang bagus, maka ketika dia mempelajari suatu hal yang baru, maka dia akan lebih berani, seperti itu. Kemudian aktivitas di luar rumah. Aktivitas di luar rumah ini maksudnya main di luar rumah. Nah, sekarang kan kondisinya karena pandemi, anak-anak sekarang juga lebih banyak kan di dalam rumah ya. Dan pun kadang-kadang orang tua tuh kalau saya bilang aktivitas di luar rumah, bawa anak-anaknya tuh malah ke taman bermain, bukan taman bermain ya, ruangan bermain gitu yang ada di mall, di tempat pusat perbelanjaan yang ribut gitu. Itu justru sebenarnya bukan pilihan. Karena terlalu ribut, terlalu banyak orang, terlalu terang, untuk sensorik anak itu berlebihan gitu. Justru itu akan membuat anak tidak bisa meregulasi dirinya dengan baik. Apalagi kalau anak-anaknya ada masalah. Main di luar ini maksudnya itu memang main di luar. Bahkan saya bilang bahkan di teras rumah pun, di halaman rumah yang kecil itu pun justru masih lebih baik daripada di ruang bermain yang ribut itu. Nah, dengan bermain juga dikatakan bermain di luar kan anak bertemu dengan berbagai halangan dan rintangan ya. Kan kalau di luar itu macam-macam. Hari ini dia ketemu pohon, besok dia ketemunya misalnya kalau di Padang suka ke pantai, misalnya seperti itu. Jadi dia menemukan bahwa oh di luar itu banyak hal yang bisa dieksplor gitu kan. Dan ketika bermain di luar juga anak itu bertemu dengan anak-anak lain dan itu tadi dia belajar berinteraksi. Yang terakhir itu pengaturan makan. Nah, pengaturan makan ini tidak hanya tentang tadi naik tekstur, tapi juga tentang bagaimana anak meregulasi dirinya. Seringkali juga orang tua tuh sekarang kalau makan, anak itu biar makannya cepat itu dikasih YouTube. Biar cepat makan. Nah, itu tuh salah sekali. Kenapa? Karena makan itu adalah suatu proses sensorik, motorik yang kompleks gitu. Dan anak tuh harus mengetahui gitu, harus mengetahui proses makan itu adalah suatu proses belajarnya dia. Dan ketika makan juga, anak kan sebenarnya kalau dia kan anak-anak tuh mestinya tuh bisa nyuap sendiri ya. Nah, menyuap sendiri itu adalah latihan fine motor. Nah, ketika makan juga orang tua bisa melakukan interaksi. Jadi intinya kalau dikatakan home program apa sih yang penting buat anak-anak terlambat bicara, maka yang secara keseluruhan pada intinya nanti akhirnya kembali kepada interaksi antara anak dan orang tua, terutama ibunya. Oke.